yang terbuktikan. Nanti begini, pasti begini, pasti begini, pasti begini. Ternyata terbukti. Yang parah lagi, sebentar lagi kalian dengar ya dari Sedis. Dia kemarin sudah menyalahkan Tritunggal ya. Begitu drop donasi dia kembali pura-pura bilangnya, ya Tritunggal itu ada. Nah, kita kan mengucapkan apa namanya itu iman rasuli katanya kan. Tritunggal itu tidak sebatas iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, ya, Khalik langit dan bumi, ya, kayak gitu kan. Dan kepada anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit dan bla 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 segala macamnya. Bukan hanya sebatas itu. Selagi kau bilang buang ke tong sampah, yang kau ucapkan tadi itu kan hanya kalimat aja, tidak ada penerapannya. Penerapannya apa? Kau tanam dalam hatimu. Begitu kau ucapkan itu tapi kau buang ke tong sampah. Munafikun. Tidak ada cerita kawan. Yang artinya dia tetap menolak Tritunggal. Nah, kenapa kita harus berpegang teguh kepada Tritunggal kawan? Begini. Kau mau diselamatkan dengan apa? Oh, Bapa di surga nanti yang menentukan. Nggak bisa kawan. Kau baca kitab Wahyu, pada hari terakhir nanti, Bapa di surga tetap di atas tahtanya. Yang turun menghakimi adalah anaknya, Yesus Kristus. Firman-Nya. Paham nggak kalian? Firman-Nya yang penuh dengan kekuatan roh, turun ke bumi menghakimi. Baik yang hidup maupun yang mati. Ya. Oh, berarti ada apa? Triteos. Nah, ini lagi kalimat Triteos ini kawan. Jadi memang untuk melihat konsep Tritunggal, kalau saya selalu mempraktekkan gini loh. Sekarang kalian lihat ya. Nah ini adalah perjanjian lama. Di mana Tuhan hanya bersuara ke bumi ini. Ya. Tuhan bersuara ke bumi. Orang hanya mendengar suaranya. Dan suaranya ini dijawab, ya Tuhan. Kayak gitu kan. Sama kalau saya begini, kalian akan bicara, Rudi Yohanes. Halo Rudi, ini dia. Maka, firman bersama-sama dengan Tuhan, maka firman itu adalah Tuhan. Suara saya bersama-sama dengan saya, maka suara saya itu adalah saya. Kan kalian panggil Rudi Yohanes. Pandai kalian lihat wajahnya, hanya suaranya. Kemudian Tuhan ingin turun ke dunia. Kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita sudah sepakat itu. Lukas 1 ayat 37. Dia ingin ke dunia. Siapa yang bisa melarang? Namanya Tuhan suka-suka dia. Yang bisa membatasi Tuhan itu adalah dosa. Ini biar kalian tahu rahasia Alkitab. Pengajaran itu hanya dapat kalian di sang debater. Nggak ada tempat lain. Yang bisa membatasi Tuhan hanya dosa. Tuhan tidak bisa masuk ke dalam dosa. Itu biar tahu kalian. Paham? Nah. Makanya dunia ini sudah penuh dosa. Kan dia dikutuk tanah itu. Di Kejadian 3. Paham ya? Ayat 19. Paham? 18-19 itu. Tuhan tidak bisa datang ke tempat terkutuk. Rohnya yang suci kali itu. Nggak bisa. Maka dia harus menjadi manusia. Karena manusia bisa mendiami bumi ini. Baik yang berdosa maupun tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa mendiami bumi, namanya Henok dan Elia, itu tidak berdosa. Paham ya? Turunlah dia ke bumi. Dia nggak bisa, Tuhan itu langsung hadir di bumi, berak gitu, nggak bisa. Ketika dia di Gunung Horeb dengan Musa, Musa kan melihatnya hampir binasa Musa. Lantas bagaimana cara Tuhan? Tuhan kan sudah sering hadir di dunia ini zaman dulu kala. Dengan apa? Tiang awan, tiang api. Artinya dia makhluknya, dia jadi diciptakannya sebuah apalagi, dia hadir di dalam itu. Apa yang salah? Nggak ada. Maka diciptakannya citranya. Manusia ini kan citra Tuhan. Manusia yang mengambil rupa Tuhan, bukan Tuhan mengambil rupa manusia dalam Yesus. Bukan. Salah. Paham ya? Sekarang ku kirim citraku, yang tadi kalian hanya dengar suara-suaraku aja, sekarang ku kirim citraku. Itu dia. Ya. Namanya ku buat sang debater. Tapi kalau ini kan
masih sama. Coba ini ku gantilah dikit ya. Biar kalian paham Tritunggal itu gimana. Ini wajah asliku ya. Terus ku kirimlah menjadi ini. Inilah. Kan sudah beda kami. Yang itu digital, yang ini daging. Begitu juga Bapa di sorga. Yang di tata kerajaan sorga itu roh, firman yang jadi manusia, citranya itulah menjadi manusia. Sudah kan? Secara materi kami berbeda. Yang satu digital, yang satu daging. Tetapi secara keilahiannya Tuhan dan Yesus sama. Makanya Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa sama. Makanya secara kemanusiaan saya dengan sang debater ini sama. Cuma secara digital dan daging beda. Paham ya? Itu untuk menggambarkannya. Kawan-kawannya, asik belajar Bible itu kawan. Memang Tritunggal ini kawan, itu adalah firman yang hidup. Tidak akan terbatas akal pikiran kita. Enggak sanggup kita sampai titik manapun pasti nanti ada yang menyangkal. Itu artinya firman yang hidup. Tapi kalau batu kita sembah, kita sujuti, itu bukan firman yang hidup. Gampang melihatnya, batu ini tidak bergerak, tak kemana-mana. Enggak perlu makan, enggak perlu minum. Definisinya sederhana. Itulah kalau kita menuhankan batu. Tapi kalau menuhankan Tritunggal, pening kepala. Karena dia hidup terus, hidup. Paham ya? Dia hidup terus. Otak manusia berusaha mencapainya nggak bisa-bisa, termasuk saya. Paham ya? Nah itu. Kalau kalian sudah percaya itu, baru. Herder ready silakan naik. Ya. Herder tidak bisa ngirim uang kalian. Bisa sekarang, udah tinggal pencet kawan. Coki, selamat sore Cok. Selamat. Kedengaran suaranya saya ya? Kedengaran, silakan. Oke, shalom untuk Le Rudi. Shalom juga untuk... Shalom, kudengarkan, kumatikan mic. Oke, siap. Untuk teman-teman yang di bawah ya. Tapi tidak ada kata shalom untuk Edis TV ya, beserta herder-herdernya. Kenapa seperti itu? Karena saya tidak satu iman dengan yang namanya edisi Dabutar. Ya, ini saya harus tegaskan. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak, selebihnya dari si jahat. Kenapa saya seperti bilang kayak gitu? Karena dia sudah buat statement penyalipan adalah rencana iblis. Apabila penyalipan rencana iblis, orang Kristen yang menyatakan itu dikatakan gila. Berarti saya dan sebagian besar umat di dunia yang beragama Kristen yang memahami itu rencana Allah waktu di Kejadian 3 ayat 15, ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, itu sudah dinubuatkan oleh Yohetafe, gitu loh. Tapi tiba-tiba ada sosok penyesat yang namanya Edisi Dabutar, Edis TV, bilang itu rencana iblis. Artinya saya tidak satu iman dengan dia, gitu loh. Terus yang kedua, permasalahan Tritunggal dibuang ke tong sampah. Ini sudah sangat dan sangat fatal sekali, gitu loh. Kenapa saya bilang itu? Dia bilang untuk supaya kita selamat cukup mengikuti perilaku Yesus. Sekarang gini, saya ambil contoh. Apabila kita ngelamar seseorang, misalnya kita nih orang tua dari perempuan itu, untuk menerima lamaran dari orang tersebut, apakah kita tidak perlu mengenal histori daripada orang tersebut? Gitu. Nah, kalau Edis TV bilang, yang penting ikutin perilaku Yesus, maka kita akan selamat. Sekarang begini, Yesus yang mana yang diikutin oleh si Edis TV? Gitu. Bisa juga Yesus yang lain, gitu loh. Coba baca Le, di 2 Korintus 11 ayat 4 Le. Tolong dibukakan. 2 Korintus ya. 2 Korintus 11 2 Korintus 11 ayat 4. 11 ayat 4. 11 ayatnya yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain daripada yang telah kamu terima.
Sampai? Ya, udah, udah. Oke. Itu, ya. Jadi yang dikatakan Edis, yang penting terima perilaku Yesus, ikutin kata Yesus. Sekarang pertanyaannya, manusia mana di dunia ini yang sudah mengikuti Yesus secara perfect? Tolong jawab, Le. Adakah manusia Nggak ada. yang berdosa ini bisa mengikuti perilaku Yesus? Nggak ada. Justru karena kasih karunia, kita mengikuti Yesus dalam arti, ya, mengikuti ajarannya, ya. Makanya dia rela Allah Bapa mengutus anaknya, ya, yaitu Firman yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita semua, gitu. Jadi hati-hati di sini ya. Kalau hanya dibilang asal mengikuti Yesus, yang seperti apa ngikutinnya? Kita harus, seperti tadi misalnya orang mau ngelamar nih, tentu calon mertuanya akan cari tahu dulu, ini kau ini siapa, bibit-bebet bobotnya siapa. Nah sekarang Edis TV tidak menjelaskan ini Yesus yang mana. Di ayat Alkitab di Korintus 11 ayat 4 itu sudah dikatakan jangan-jangan dia memberitakan Yesus yang lain. Atau jangan-jangan karena dia bilang Tritunggal dibuang tong sampah. Berarti benar yang dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Ini yang disebut antikristus. Sampai detik ini, Edis Sidabutar tidak pernah ada permintaan maaf kepada seluruh umat Kristen di dunia ini. Kalian yang selama ini mengeluh-ngeluhkan Edis Sidabutar, yang mengeluh-ngeluhkan seolah-olah Edis Sidabutar ini sebagai nabi, ya, yang kalian sekarang begini, kalian sumbanglah, kalau perlu jual rumah kalian untuk menyumbang Edis Sidabutar, karena saat ini dia pengangguran, gitu loh, ya. Oke, let's say dia sudah dapat rumah apologet. Saya nggak tahu itu peruntukannya untuk rumah apologet atau untuk rumah kumpul kebo, gitu loh. Kita nggak tahu, gitu loh. Tapi yang jelas itu bukan rumah apologet. Tapi peruntukannya adalah rumah hujater, peruntukannya untuk menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Gitu loh. Dengan orang sudah menolak Tritunggal, apalagi dibuang ke tong sampah, saya mendeklar diri saya, dengan saudara-saudara saya, dengan komunitas saya, Edis TV ini adalah bidat penyesat. Gitu loh. Ya, kalau kalian masih tetap menjunjung tinggi dia, silakan, monggo. Kalau perlu, ya, kalau perlu, kalian sumbang gitu. Sumbang semua harta kalian untuk si Edis. Karena kenapa? Biar dia bisa makan nanti di Amerika. Karena gini lah ya. Untuk kehidupan di Amerika, ya. Kalau UMR di sini 6 juta udah bisa hidup. Itu di sana UMR-nya 60 juta lah minimal ya. Gitu loh. Makanya kalian nih yang mendewakan atau yang mengkultuskan Edis Sidabutar yang saya sendiri nggak jelas apakah dia iman Kristen. Dari statement-statementnya dia selama ini dia asli bukan Kristen. Kalaupun kemarin dia mendeklar, oh saya penganut Tritunggal, saya ini setiap ke gereja ya selalu membacakan pengakuan iman rasuli. Ini kan dia ngomong itu setelah dibombardir oleh Layar Rudi dan kawan-kawan semua. Karena kenapa? Dampaknya donasi dia turun. Gitu loh. Untuk mengambil hati Tritunggal. Yang memang mayoritas Kristen itu Tritunggal. Le. Saya percaya, di luar konsep Tritunggal, itu sesat. Le. Believe it or not. Karena kenapa? Memang sejak penciptaan itu selalu Allah yang Maha Esa ya, atau yang kita sebut Yohet Have. Kalau orang Israel bilang itu Hashem, ya, atau sebutan Bapa, karena kan nggak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan, makanya disebut Bapa. Itu kan di Bapa yang kekal, dia punya firman kekal dan roh yang kekal. Tapi bukan berarti tiga yang kekal. Satu kesatuan itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Sejak apa namanya? Sejak penciptaan sampai keselamatan, sampai firman inkarnasi menjadi manusia, itu sudah dinubuatkan gitu loh. Kalau dibilang Tritunggal itu sesat, buang tong sampah itu udah fatal sekali lah. Fatal sekali. Saya himbau nih kepada orang yang mengaku Kristen,
Kecuali kalau bukan Kristen. Kalau yang mengaku Kristen masih tetap menjunjung tinggi si edistif, silakan. Anda sudah sesat, gitu ya. Itu aja, pesan dari saya, ya. Mudah-mudahan menjelang Natal ini kita boleh introspeksi diri kita, apakah dengan kita sebagai Kristen ini sudah menjalankan yang benar atau tidak, sudah mengikuti apa yang Yesus ajarkan atau tidak, ya. Selebih itu kita lihat, dan saya sebagai Kristen, Lai juga sebagai Kristen, dan teman-teman yang lain juga sebagai Kristen, harus menegur penyesat ini. Kalaupun tidak bisa ditegur, ya sudah, Siap. ya kita buang tuh, seperti Oke. dibuang ke mana? Dibuang ke mana? Batu kilangan, dibuang ke Batu laut. kilangan, gitu loh. Itu aja lah pesan dari saya. Iya, Terima kasih. buang ke laut. Shalom. Oke, terima kasih lah Coki, selamat sore, selamat menjelang malam. Ya, kawan-kawan sebelum saya tutup ada pertanyaan. Kata Rudi, Yesus tidak punya kotoran. Jadi dalil 100% manusia gagal dong. Apa sih definisi manusia menurut Alkitab? Coba buka dari Adam ya. Adam pertama itu, kan Yesus ini Adam kedua juga, dibilang Adam juga ya. Ada nggak Adam disuruh buang kotoran? Kan nggak ada ya. Jadi kawan-kawan, kalian itu tak mengerti mau cari-cari kesalahan sekecil apapun ya. Buktikan saja puasa kau 40 hari 4 malam. Ada nggak kotoran kau? Coba aja lah. Puasa kau 40 hari 40 malam. Ada nggak kotoranmu? Kalau ada, kusembah kau. Nah kan gitu. Karena kotoran itu tercipta dari mana? Apa yang kita makan kan ya? Oke ya. Nah kawan-kawan, karena aku mau ngajak Natalan, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami mau pergi Natalan dulu. Nanti kalau ada waktu besok saya lanjutkan lagi ya. Besok hari Minggu ya. Saya khotbah di gereja. Kalian lihat tontonan siaran live-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa.